2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Selain itu, kami juga merangkum perkembangan informasi di daerah dan nasional yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita masuk berita pertama, Tribuners. Prabowo disebut menjadi motor penggerak dari koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sibuk menerima kunjungan sejumlah parpol. Setelah Perindo dan Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima kunjungan PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Menurutnya ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah koalisi besar. Di antaranya memiliki elektabilitas serta representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini. Kodari mengatakan dari 5 partai politik potensial pembentuk koalisi besar, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI. Ia berujar sejak wacana koalisi besar muncul, Prabowo Subianto sudah menerima kunjungan 3 partai politik. Ketiganya yakni Partai Perindo, Ketua Umum Haritanu Sudibyo, dan Partai Bulan Bintang PBB yang ketua umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Atas dasar tokoh-tokoh politik bertemu menyambangi Prabowo Subianto menjadi alasan ia bisa dan sangat potensial menjadi magnet utama koalisi besar. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi Bawaslu yang memutuskan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumeneb bukanlah pelanggaran pemilu. Mardani mengatakan hal tersebut memang sulit untuk Bawaslu. Hal tersebut karena ada wilayah abu-abu yakni belum saatnya kampanye dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Namun kejadian di Sumeneb menjadi pelajaran bagi publik, politisi, dan partai politik. Menurut Mardani Ali, publik sudah cerdas. Ia pun meminta politisi untuk memegang etika lantaran publik yang terus mengawasi. Selain hal tersebut, Mardani mengimbau politisi harus jujur dan menjaga integritasnya. Sementara Bawaslu, Mardani menuturkan mereka harus benar-benar memegang prinsip. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyimpulkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur bukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Aksi bagi amplop tersebut tak masuk kategori pelanggaran pemilu. Hal tersebut karena saat ini secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Keterangan tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu RI dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Kemudian ia melanjutkan PDIP adalah partai politik peserta pemilu 2024 yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun berdasarkan fakta hasil penelusuran, peristiwa yang terjadi dilakukan atas dasar inisiatif personal. Dalam hal ini, Said Abdullah mengaku selaku kader partai bukan keputusan PDIP. Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa yang terjadi tak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai anggota DPR, namun ia bukan merupakan kandidat atau calon apapun dalam pemilu 2024. Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Itu nanti yang bisa dibaca telomi. Terima
Pak, bawa kacamata saya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sama-sama bisa menaikkan suara Anies Baswedan saat dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya disebut mampu mengalahkan suara Ganjar Pranowo untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu Capres 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai studi eksperimental yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani pada periode Maret 2023. Pada pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden? Sebanyak 51% memilih Ganjar Pranowo. Sisanya 17% menjawab tak tahu atau tak menjawab. Saiful Mujani berujar pertanyaan relevan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dilakukan pada bulan Maret 2023, suara Anies Baswedan hanya meningkat 3% saat dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sedangkan Ganjar Pranowo 47%. Saat Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap tertinggal signifikan dengan Ganjar Pranowo. Anies Prabowo hanya meraih suara 35%, sedangkan Ganjar Pranowo sendirian mampu meraih 52% suara. Sementara saat Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, suara Anies melonjak signifikan dengan 47% suara. Sementara Ganjar tertahan di 42%. Sisanya 11% mengaku tak tahu atau tak menjawab. Hal yang mirip juga terjadi saat Anies Baswedan disimulasikan dipasangkan dengan Khofifah. Keterpilihan pasangan Anies Khofifah sebesar 46%, mengalahkan Ganjar yang hanya 33%. Atas hal tersebut, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa dua tokoh cawapres yang bisa membantu Anies Baswedan menaikkan suaranya secara signifikan untuk melawan Ganjar adalah AHY dan Khofifah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi calon presiden. Menurut Habibur Rahman, semua pihak memiliki masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya soal capres dan cawapres. Hal tersebut melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa. Menurut Habibur Rahman, saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia-Ukraina, kompetisi Amerika dan Cina, dan lain sebagainya. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmoko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar tersebut disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional Munas memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budiman pada pertemuan 5 ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu, belum menghasilkan keputusan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal PDI Perjuangan yang meminta jatah calon presiden apabila bergabung dengan koalisi besar partai di pemilu 2024. Prabowo yakin menentukan capres-cawapres di koalisi tersebut tak alot. Menurut Prabowo,
hubungan Gerindra dan PDIP tak seseram yang seperti dibayangkan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan baik dengan para ketum parpol di koalisi besar. Ia berujar para tokoh politik sudah mengenal dekat. Sehingga Prabowo meyakini penentuan Capres-Cawapres dalam wacana koalisi besar tak cukup alot. Prabowo menganggap parpol di koalisi besar adalah kawan sendiri. Kita juga bicara, kan ada beda-beda dikit boleh aja, tapi gimana kita cari solusi ke depan secara bersama. Ya. Gak ada masalah, mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak, ya juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau soal sistem proporsional, Partai Gerindra tetap berpendirian harus terbuka, karena ya bangsa ini sangat majemuk, ya. Dan itu adalah hak rakyat yang sudah susah payah kita nikmati, dapatkan ya, mendapatkannya nggak gampang ya. Itu juga salah satu hasil reformasi proporsional terbuka ini. Rakyat punya hak untuk menentukan langsung calon-calonnya di DPR. Partai Amanat Nasional PAN merespon langkah Partai Berkarya yang menggugat KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama seperti Partai Prima. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di PN Jakarta Pusat tak punya kewenangan dalam menunda proses pemilu. Ia mengatakan PN Jakarta Pusat tak memiliki kompetensi atau kewenangan absolut. Viva menyebut keputusan PN Jakpus dalam menerima gugatan Partai Prima awalnya tentu menimbulkan konflik menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Ia pun meminta Komisi Yudisial segera turun tangan atas gugatan Partai Berkarya tersebut. Diketahui mengikuti langkah Partai Rakyat Adil dan Makmur Prima, Partai Berkarya turut menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fauzan menegaskan Partai Berkarya melayangkan gugatan tersebut juga untuk mencari keadilan. Sebab selama ini KPU telah melakukan kezaliman dalam melakukan proses tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu terhadap sejumlah partai politik termasuk Partai Berkarya. Gugatan tersebut didaftarkan pada Selasa 4 April 2023 dengan penggugat Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Berkarya. Adapun berikut petitum lengkapnya Partai Berkarya dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yakni menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ketiga menyatakan cacat hukum dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 518 tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Petitum keempat yakni menghukum tergugat agar memasukkan penggugat sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Selanjutnya menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan pemilu tahun 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. Keenam menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dengan perincian kerugian material yang diderita penggugat adalah 215 miliar rupiah. Poin selanjutnya kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat adalah sebesar 25 miliar rupiah dengan total ganti rugi seluruhnya berjumlah 240 miliar rupiah. Ketujuh menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet banding kasasi maupun peninjauan kembali. Kedelapan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut. Ya silakan saja ya. Pengadilan itu kan secara normal nggak boleh menolak perkara. Pengadilan nggak boleh menolak perkara apapun harus diterima. Apakah nanti hasilnya dikabulkan atau tidak kan ya kita percayakan ke pengadilan. Tapi kalau kemudian nanti ujung-ujungnya bentuk hasil putusannya nanti menunda pemilu lagi seperti Partai Prima, kita nggak boleh berandai-andai ya. Kita percayakan kepada pengadilan. Prabowo disebut menjadi motor
motor penggerak dari koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sibuk menerima kunjungan sejumlah parpol. Setelah Perindo dan Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima kunjungan PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Menurutnya ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah koalisi besar. Di antaranya memiliki elektabilitas serta representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini. Kodari mengatakan dari 5 partai politik potensial pembentuk koalisi besar, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI. Ia berujar sejak wacana koalisi besar muncul, Prabowo Subianto sudah menerima kunjungan 3 partai politik. Ketiganya yakni Partai Perindo, Ketua Umum Haritanu Sudibyo, dan Partai Bulan Bintang PBB yang Ketua Umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Atas dasar tokoh-tokoh politik bertemu menyambangi Prabowo Subianto menjadi alasan ia bisa dan sangat potensial menjadi magnet utama koalisi besar. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi Bawaslu yang memutuskan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumeneb bukanlah pelanggaran pemilu. Mardani mengatakan hal tersebut memang sulit untuk Bawaslu. Hal tersebut karena ada wilayah abu-abu yakni belum saatnya kampanye dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Namun kejadian di Sumeneb menjadi pelajaran bagi publik, politisi, dan partai politik. Menurut Mardani Ali, publik sudah cerdas. Ia pun meminta politisi untuk memegang etika lantaran publik yang terus mengawasi. Selain hal tersebut, Mardani mengimbau politisi harus jujur dan menjaga integritasnya. Sementara Bawaslu, Mardani menuturkan mereka harus benar-benar memegang prinsip. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyimpulkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur bukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Aksi bagi amplop tersebut tak masuk kategori pelanggaran pemilu. Hal tersebut karena saat ini secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Keterangan tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu RI dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Kemudian ia melanjutkan PDIP adalah partai politik peserta pemilu 2024 yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun berdasarkan fakta hasil penelusuran, peristiwa yang terjadi dilakukan atas dasar inisiatif personal. Dalam hal ini, Said Abdullah mengaku selaku kader partai bukan keputusan PDIP. Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa yang terjadi tak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai anggota DPR, namun ia bukan merupakan kandidat atau calon apapun dalam pemilu 2024. Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Itu nanti yang saya bisa dipajang teloni, nggak bawa kacamata saya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan
kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sama-sama bisa meraihkan suara Anies Baswedan saat dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya disebut mampu mengalahkan suara Ganjar Pranowo untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu Capres 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai studi eksperimental yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani pada periode Maret 2023. Pada pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden? Sebanyak 51% memilih Ganjar Pranowo. Sisanya 17% menjawab tak tahu atau tak menjawab. Saiful Mujani berujar pertanyaan relevan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dilakukan pada bulan Maret 2023, suara Anies Baswedan hanya meningkat 3% saat dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sedangkan Ganjar Pranowo 47%. Saat Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap tertinggal signifikan dengan Ganjar Pranowo. Anies Prabowo hanya meraih suara 35%, sedangkan Ganjar Pranowo sendirian mampu meraih 52% suara. Sementara saat Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, suara Anies melonjak signifikan dengan 47% suara. Sementara Ganjar tertahan di 42%. Sisanya 11% mengaku tak tahu atau tak menjawab. Hal yang mirip juga terjadi saat Anies Baswedan disimulasikan dipasangkan dengan Khofifah. Keterpilihan pasangan Anies Khofifah sebesar 46%, mengalahkan Ganjar yang hanya 33%. Atas hal tersebut, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa dua tokoh cawapres yang bisa membantu Anies Baswedan menaikkan suaranya secara signifikan untuk melawan Ganjar adalah AHY dan Khofifah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi calon presiden. Menurut Habibur Rahman, semua pihak memiliki masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya soal capres dan cawapres. Hal tersebut melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa. Menurut Habibur Rahman, saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia-Ukraina, kompetisi Amerika dan Cina, dan lain sebagainya. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmoko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar tersebut disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional Munas memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budiman pada pertemuan 5 ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu belum menghasilkan keputusan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal PDI Perjuangan yang meminta jatah calon presiden apabila bergabung dengan koalisi besar partai di pemilu 2024. Prabowo yakin menentukan capres-cawapres di koalisi tersebut tak alot. Menurut Prabowo, hubungan Gerindra dan PDIP tak seseram yang seperti dibayangkan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan baik dengan para ketum parpol di koalisi besar. Ia berujar para tokoh politik sudah mengenal dekat. Sehingga Prabowo meyakini penentuan capres-cawapres dalam wacana koalisi besar tak cukup alot. Prabowo menganggap parpol di koalisi besar adalah kawan sendiri.
kita juga bicara, kan ada beda-beda dikit boleh aja, tapi gimana kita cari solusi ke depan secara bersama. Ya. Gak ada masalah, mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak, juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau soal sistem proporsional, Partai Gerindra tetap berpendirian harus terbuka, karena ya bangsa ini sangat majemuk ya, dan itu adalah hak rakyat yang sudah susah payah kita nikmati, dapatkan ya, mendapatkannya nggak gampang ya. Itu juga salah satu hasil reformasi proporsional terbuka ini. Prabowo disebut menjadi motor penggerak dari koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sibuk menerima kunjungan sejumlah parpol. Setelah Perindo dan Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima kunjungan PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Menurutnya ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah koalisi besar. Di antaranya memiliki elektabilitas serta representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini. Kodari mengatakan dari 5 partai politik potensial pembentuk koalisi besar, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI. Ia berujar sejak wacana koalisi besar muncul, Prabowo Subianto sudah menerima kunjungan 3 partai politik. Ketiganya yakni Partai Perindo, Ketua Umum Haritanu Sudibyo, dan Partai Bulan Bintang PBB yang Ketua Umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Atas dasar tokoh-tokoh politik bertemu menyambangi Prabowo Subianto menjadi alasan ia bisa dan sangat potensial menjadi magnet utama koalisi besar. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi Bawaslu yang memutuskan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumeneb bukanlah pelanggaran pemilu. Mardani mengatakan hal tersebut memang sulit untuk Bawaslu. Hal tersebut karena ada wilayah abu-abu yakni belum saatnya kampanye dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Namun kejadian di Sumeneb menjadi pelajaran bagi publik, politisi, dan partai politik. Menurut Mardani Ali, publik sudah cerdas. Ia pun meminta politisi untuk memegang etika lantaran publik yang terus mengawasi. Selain hal tersebut, Mardani mengimbau politisi harus jujur dan menjaga integritasnya. Sementara Bawaslu, Mardani menuturkan mereka harus benar-benar memegang prinsip. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyimpulkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur bukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Aksi bagi amplop tersebut tak masuk kategori pelanggaran pemilu. Hal tersebut karena saat ini secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Keterangan tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu RI dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Kemudian ia melanjutkan PDIP adalah partai politik peserta pemilu 2024 yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun berdasarkan fakta hasil penelusuran, peristiwa yang terjadi dilakukan atas dasar inisiatif personal. Dalam hal ini, Said Abdullah mengaku selaku kader partai bukan keputusan PDIP. Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa yang terjadi tak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai anggota DPR, namun ia bukan merupakan kandidat atau calon apapun dalam pemilu 2024. Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018.
Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Itu yang banyak bisa dipajang teloni. Nggak bawa kacamata saya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sama-sama bisa meraihkan suara Anies Baswedan saat dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya disebut mampu mengalahkan suara Ganjar Pranowo untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu Capres 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai studi eksperimental yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani pada periode Maret 2023. Pada pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden? Sebanyak 51% memilih Ganjar Pranowo. Sisanya 17% menjawab tak tahu atau tak menjawab. Saiful Mujani berujar pertanyaan relevan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dilakukan pada bulan Maret 2023, suara Anies Baswedan hanya meningkat 3% saat dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sedangkan Ganjar Pranowo 47%. Saat Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap tertinggal signifikan dengan Ganjar Pranowo. Anies Prabowo hanya meraih suara 35%, sedangkan Ganjar Pranowo sendirian mampu meraih 52% suara. Sementara saat Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, suara Anies melonjak signifikan dengan 47% suara. Sementara Ganjar tertahan di 42%. Sisanya 11% mengaku tak tahu atau tak menjawab. Hal yang mirip juga terjadi saat Anies Baswedan disimulasikan dipasangkan dengan Khofifah. Keterpilihan pasangan Anies Khofifah sebesar 46%, mengalahkan Ganjar yang hanya 33%. Atas hal tersebut, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa dua tokoh cawapres yang bisa membantu Anies Baswedan menaikkan suaranya secara signifikan untuk melawan Ganjar adalah AHY dan Khofifah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi calon presiden. Menurut Habibur Rahman, semua pihak memiliki masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya soal capres dan cawapres. Hal tersebut melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa. Menurut Habibur Rahman, saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia-Ukraina, kompetisi Amerika dan Cina, dan lain sebagainya. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmoko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar tersebut disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional Munas memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budiman pada pertemuan 5 ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu,
belum menghasilkan keputusan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal PDI Perjuangan yang meminta jatah calon presiden apabila bergabung dengan koalisi besar partai di pemilu 2024. Prabowo yakin menentukan capres-cawapres di koalisi tersebut tak alot. Menurut Prabowo, hubungan Gerindra dan PDIP tak seseram yang seperti dibayangkan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan baik dengan para ketum parpol di koalisi besar. Ia berujar para tokoh politik sudah mengenal dekat. Sehingga Prabowo meyakini penentuan capres-cawapres dalam wacana koalisi besar tak cukup alot. Prabowo menganggap parpol di koalisi besar adalah kawan sendiri. Kita juga bicara, kan ada beda-beda dikit boleh aja. Tapi gimana kita cari solusi ke depan secara bersama. Ya. Gak ada masalah. Mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak ya juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau soal sistem proporsional, Partai Gerindra tetap berpendirian harus terbuka karena ya bangsa ini sangat majemuk ya, dan itu adalah hak rakyat yang sudah susah payah kita nikmati dapatkan ya, mendapatkannya nggak gampang ya. Itu juga salah satu hasil reformasi proporsional terbuka ini. Prabowo disebut menjadi motor penggerak dari koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sibuk menerima kunjungan sejumlah parpol. Setelah Perindo dan Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima kunjungan PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Menurutnya ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah koalisi besar. Di antaranya memiliki elektabilitas serta representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini. Kodari mengatakan dari 5 partai politik potensial pembentuk koalisi besar, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI. Ia berujar sejak wacana koalisi besar muncul, Prabowo Subianto sudah menerima kunjungan 3 partai politik. Ketiganya yakni Partai Perindo, Ketua Umum Haritanu Sudibyo, dan Partai Bulan Bintang PBB yang Ketua Umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Atas dasar tokoh-tokoh politik bertemu menyambangi Prabowo Subianto menjadi alasan ia bisa dan sangat potensial menjadi magnet utama koalisi besar. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi Bawaslu yang memutuskan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumeneb bukanlah pelanggaran pemilu. Mardani mengatakan hal tersebut memang sulit untuk Bawaslu. Hal tersebut karena ada wilayah abu-abu yakni belum saatnya kampanye dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Namun kejadian di Sumeneb menjadi pelajaran bagi publik, politisi, dan partai politik. Menurut Mardani Ali, publik sudah cerdas. Ia pun meminta politisi untuk memegang etika lantaran publik yang terus mengawasi. Selain hal tersebut, Mardani mengimbau politisi harus jujur dan menjaga integritasnya. Sementara Bawaslu, Mardani menuturkan mereka harus benar-benar memegang prinsip. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyimpulkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur bukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Aksi bagi amplop tersebut tak masuk kategori pelanggaran pemilu. Hal tersebut karena saat ini secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Keterangan tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu RI dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Kemudian ia melanjutkan PDIP adalah partai politik peserta pemilu 2024 yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun berdasarkan fakta hasil penelusuran, peristiwa yang terjadi dilakukan atas dasar inisiatif personal. Dalam hal ini, Said Abdullah mengaku selaku kader partai bukan keputusan PDIP. Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa yang terjadi tak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai anggota DPR, namun ia bukan merupakan kandidat atau calon apapun dalam pemilu 2024.
Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Itu yang banyak bisa dibaca teori. Nggak bawa kacamata saya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sama-sama bisa meraihkan suara Anies Baswedan saat dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya disebut mampu mengalahkan suara Ganjar Pranowo untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu Capres 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai studi eksperimental yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani pada periode Maret 2023. Pada pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden? Sebanyak 51% memilih Ganjar Pranowo. Sisanya 17% menjawab tak tahu atau tak menjawab. Saiful Mujani berujar pertanyaan relevan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dilakukan pada bulan Maret 2023, suara Anies Baswedan hanya meningkat 3% saat dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sedangkan Ganjar Pranowo 47%. Saat Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap tertinggal signifikan dengan Ganjar Pranowo. Anies Prabowo hanya meraih suara 35%, sedangkan Ganjar Pranowo sendirian mampu meraih 52% suara. Sementara saat Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, suara Anies melonjak signifikan dengan 47% suara. Sementara Ganjar tertahan di 42%. Sisanya 11% mengaku tak tahu atau tak menjawab. Hal yang mirip juga terjadi saat Anies Baswedan disimulasikan dipasangkan dengan Khofifah. Keterpilihan pasangan Anies Khofifah sebesar 46%, mengalahkan Ganjar yang hanya 33%. Atas hal tersebut, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa dua tokoh cawapres yang bisa membantu Anies Baswedan menaikkan suaranya secara signifikan untuk melawan Ganjar adalah AHY dan Khofifah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi calon presiden. Menurut Habibur Rahman, semua pihak memiliki masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya soal capres dan cawapres. Hal tersebut melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa. Menurut Habibur Rahman, saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia-Ukraina, kompetisi Amerika dan Cina, dan lain sebagainya.
Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmoko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar tersebut disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional Munas memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budiman, pada pertemuan Ilma Ketum Parpol, maksud kami 5 ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu, belum menghasilkan keputusan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal PDI Perjuangan yang meminta jatah calon presiden apabila bergabung dengan koalisi besar partai di pemilu 2024. Prabowo yakin menentukan capres-cawapres di koalisi tersebut tak alot. Menurut Prabowo, hubungan Gerindra dan PDIP tak seseram yang seperti dibayangkan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan baik dengan para ketum parpol di koalisi besar. Ia berujar para tokoh politik sudah mengenal dekat. Sehingga Prabowo meyakini penentuan capres-cawapres dalam wacana koalisi besar tak cukup alot. Prabowo menganggap parpol di koalisi besar adalah kawan sendiri. Kita juga bicara, kan ada beda-beda dikit boleh aja. Tapi gimana kita cari solusi ke depan secara bersama, ya. Nggak ada masalah, mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak, ya juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau soal sistem proporsional, Partai Gerindra tetap berpendirian harus terbuka, karena ya bangsa ini sangat majemuk, ya, dan itu adalah hak rakyat yang sudah susah payah kita nikmati, dapatkan, ya. Mendapatkannya nggak gampang, ya. Itu juga salah satu hasil reformasi proporsional terbuka ini. Prabowo disebut menjadi motor penggerak dari koalisi besar yang merupakan gabungan koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PPP, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sibuk menerima kunjungan sejumlah parpol. Setelah Perindo dan Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima kunjungan PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 April 2023 kemarin. Menurutnya ada 2 variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah koalisi besar. Di antaranya memiliki elektabilitas serta representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini. Kodari mengatakan dari 5 partai politik potensial pembentuk koalisi besar, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI. Ia berujar sejak wacana koalisi besar muncul, Prabowo Subianto sudah menerima kunjungan 3 partai politik. Ketiganya yakni Partai Perindo, Ketua Umum Haritanu Sudibyo, dan Partai Bulan Bintang PBB yang ketua umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Atas dasar tokoh-tokoh politik bertemu menyambangi Prabowo Subianto menjadi alasan ia bisa dan sangat potensial menjadi magnet utama koalisi besar. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi Bawaslu yang memutuskan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumeneb bukanlah pelanggaran pemilu. Mardani mengatakan hal tersebut memang sulit untuk Bawaslu. Hal tersebut karena ada wilayah abu-abu yakni belum saatnya kampanye dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Namun kejadian di Sumeneb menjadi pelajaran bagi publik, politisi, dan partai politik. Menurut Mardani Ali, publik sudah cerdas. Ia pun meminta politisi untuk memegang etika lantaran publik yang terus mengawasi. Selain hal tersebut, Mardani mengimbau politisi harus jujur dan menjaga integritasnya. Sementara Bawaslu, Mardani menuturkan mereka harus benar-benar memegang prinsip. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyimpulkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP dalam sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur bukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Aksi bagi amplop tersebut tak masuk kategori pelanggaran pemilu. Hal tersebut karena saat ini secara hukum jadwal kampanye belum dimulai.
Keterangan tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu RI dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Kemudian ia melanjutkan PDIP adalah partai politik peserta pemilu 2024 yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun berdasarkan fakta hasil penelusuran, peristiwa yang terjadi dilakukan atas dasar inisiatif personal. Dalam hal ini, Said Abdullah mengaku selaku kader partai bukan keputusan PDIP. Dengan pertimbangan tersebut, peristiwa yang terjadi tak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus atau anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai anggota DPR, namun ia bukan merupakan kandidat atau calon apapun dalam pemilu 2024. Meski dari uraian di atas, namun demikian peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Alasannya adalah bahwa secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legis. Nggak bawa kacamata saya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Namun demikian, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu maupun pihak lain untuk tidak melakukan politik transaksional atau yang menjurus ke arah dugaan politik transaksional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut sama-sama bisa meraihkan suara Anies Baswedan saat dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya disebut mampu mengalahkan suara Ganjar Pranowo untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu Capres 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai studi eksperimental yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani pada periode Maret 2023. Pada pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar Pranowo, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden? Sebanyak 51% memilih Ganjar Pranowo. Sisanya 17% menjawab tak tahu atau tak menjawab. Saiful Mujani berujar pertanyaan relevan berikutnya adalah siapa yang bisa membantu Anies Baswedan untuk mengalahkan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dilakukan pada bulan Maret 2023, suara Anies Baswedan hanya meningkat 3% saat dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sedangkan Ganjar Pranowo 47%. Saat Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap tertinggal signifikan dengan Ganjar Pranowo. Anies Prabowo hanya meraih suara 35%, sedangkan Ganjar Pranowo sendirian mampu meraih 52% suara. Sementara saat Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, suara Anies melonjak signifikan dengan 47% suara. Sementara Ganjar tertahan di 42%. Sisanya 11% mengaku tak tahu atau tak menjawab. Hal yang mirip juga terjadi saat Anies Baswedan disimulasikan dipasangkan dengan Khofifah. Keterpilihan pasangan Anies Khofifah sebesar 46%, mengalahkan Ganjar yang hanya 33%. Atas hal tersebut, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa dua tokoh cawapres yang bisa membantu Anies Baswedan menaikkan suaranya secara signifikan untuk melawan Ganjar adalah AHY dan Khofifah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi calon presiden. Menurut Habibur Rahman, semua pihak memiliki masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya soal capres dan cawapres. Hal tersebut melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa. Menurut Habibur Rahman, saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia-Ukraina, kompetisi Amerika dan Cina, dan lain sebagainya. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmoko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar tersebut disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional Munas memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Budiman, pada pertemuan Ilma Ketum Parpol, maksud kami 5 Ketum Parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu, belum menghasilkan keputusan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal PDI Perjuangan yang meminta jatah calon presiden apabila bergabung dengan koalisi besar partai di pemilu 2024. Prabowo yakin menentukan capres-cawapres di koalisi tersebut tak alot. Menurut Prabowo, hubungan Gerindra dan PDIP tak seseram yang seperti dibayangkan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya punya hubungan baik dengan para ketum parpol di koalisi besar. Ia berujar para tokoh politik sudah mengenal dekat. Sehingga Prabowo meyakini penentuan capres-cawapres dalam wacana koalisi besar tak cukup alot. Prabowo menganggap parpol di koalisi besar adalah kawan sendiri. Kita juga bicara, kan ada beda-beda dikit boleh aja. Tapi gimana kita cari solusi ke depan secara bersama. Ya. Gak ada masalah. Mungkin ada yang perbedaan yang bisa diluruskan, ada yang enggak, juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau soal sistem proporsional, Partai Gerindra tetap berpendirian harus terbuka.